selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada para pecinta IT, dimanapun Anda berada dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu. Ketemu lagi bersama saya di situ Doni diskusi seputar IT. Oke teman-teman, kemarin setelah saya buat tutorial tentang instalasi Adobe Camera Collection PS6, saat ini kita akan kembali sharing tentang pengenalan dasar Adobe Flash untuk membuat animasi web. Seperti apa nanti videonya, dan mudah-mudahan video ini dikemas dalam waktu yang singkat ya. Jadi teman-teman bisa diulang-ulang nanti kalau memang sekiranya masih kurang paham. Jadi dan tentunya ini juga kita bisa sharing bersama-sama. Teman-teman juga bisa lihat di tutorial-tutorial lain, tapi juga jangan lupa mampir like, share, subscribe dan komen di channel saya biar nanti saya juga semakin. Oke, baiklah tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja untuk ke tutorial pengenalan Adobe Flash dan cara membuat objek-objek. Oke, kita langsung saja ke videonya. Let's check it out. Oke, saya nonaktifkan dulu untuk facecam-nya. Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya di situ Doni. Kita langsung saja ke tadi sudah saya sampaikan bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang pengenalan Flash. Oke, icon Flash-nya ada di sini ya. Adobe Flash-nya pastikan teman-teman sudah menginstalnya dulu, dan Adobe Flash ini bisa digunakan untuk membuat web, aplikasi animasi web, dan juga tentunya untuk aplikasi Android juga bisa, dan di saat ini kita akan memanfaatkan untuk membuat animasi 2 dimensi. Oke, double klik saja pada icon apa namanya? Icon Flash-nya. Nah, kita dihadapkan pada menu pilihan yang pertama adalah create for template dan create new, kemudian learn. Ini untuk mempelajari tutorial-tutorial sebelumnya. Di situ ada introduction Flash, simbol, timeline and animation, instant name dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada advertising R for Android, animation, banner. Nah, ini adalah beberapa item yang disediakan template ya, yang disediakan. Di sini ada don't show again jika pada teman-teman pada saat nanti membuat membuka Flash lagi tidak tampil. Kalau bagi saya sih biarkan saja karena nanti ini ada beberapa keuntungannya. Oke, untuk kita membuat animasi kita bisa memilih dulu untuk Action Script 2 dulu ya, biar lebih. Kalau Action Script 3 itu bukan tidak bisa tapi juga bisa, tapi biasanya ini untuk bahasa pemrograman yang paling modern untuk saat ini. Untuk Android itu digunakan untuk bahasa pemrograman yang berhubungan dengan hasilnya nanti di render ke APK untuk menjadi sebuah aplikasi berbasis Android. Nah, untuk JavaScript ini juga digunakan untuk proses pembuatan bahasa pemrograman Java. Oke, kita memilih ke Action Script 2. Iya. Oke, kita dihadapkan pada layar kerja atau area kerja dari Adobe Flash. Yang pertama di sini ada menu ya, menunya di atas nih. Seperti ini ada menu. Ini menu ada file, edit, view, insert, modify, text, comment, control, debug, kemudian Windows, help. Ini adalah menu. Jadi kan nanti semuanya sebenarnya sudah ada di menu, tapi tentunya juga ada di bagian shortcut. Kemudian di sini ada layer ya. Jadi untuk ada layer. Di sini untuk menambah layer. Kemudian di sini untuk mengumpulkan dalam folder. Di sini untuk mendelete layer. Ya, jadi nanti untuk menambah layer atau tumpukan-tumpukan layar ada di sini ya, new layer. Ini layer 1, layer 2, layer 3 dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah menu timeline, yaitu timeline. Timelinenya ada di sini. Timeline adalah digunakan untuk mengatur fungsi animasi ini ya. Ini yang seluas ini timeline. Tergantung dari frame yang kita displaykan nanti. Kemudian di sini ada toolbar, di sebelah kiri ini toolbar. Ini juga bisa dibuat 2 sub seperti ini. Dibuat mendatar, dibuat horizontal. Ini adalah menu-menu yang nanti paling banyak akan kita fungsikan. Kemudian di situ ada properties, ini ada properties inspector. Jadi tempat di mana kita bisa mengatur propertiesnya. Beberapa publish setting, kemudian ada target, action script, dan di sini ada properties. Ini di sini publish, di sini properties. Ini
kumpulan ini disebut dengan panel ya, kumpulan-kumpulan ini disebut dengan panel. Kemudian yang terakhir adalah ini sendiri ya, yaitu stage atau area kerja pada flash itu disebut dengan stage ya. Oke, sekali lagi beberapa komponen harus kita pahami dulu letaknya di mana biar nanti kita tidak kebingungan untuk mengingat kemudian pada saat mana yang kita butuhkan. Terutama ini di toolbar ya. Di toolbar sendiri terdiri dari banyak. Kalau pengen tahu namanya apa, tinggal didekatkan saja, di situ akan muncul nama dan shortcutnya. Jadi kalau seperti ini, misal ini adalah selection tool, ini ada tombol pada huruf V di situ, berarti tombol shortcutnya adalah huruf V. Shortcut adalah cara cepat untuk mengakses icon tersebut. Jadi ini selection tool di sini digunakan untuk merubah, memilih dan memindahkan objek ya. Jadi kemudian di bawahnya juga ada sub selection tool. Di situ untuk mengubah bentuk objek dan edit point. Jadi ada beberapa perubahan yang bisa dilakukan. Kemudian di sini ada free transform tools dengan tombol shortcutnya Q, digunakan untuk mengubah ukuran dan memutar objek sesuai dengan keinginan. Kemudian di situ ada 3D rotation ya, 3D rotation way tool tentunya digunakan untuk memutar objek berbasis 3D ya, mendekati 3D lah. Ini jadi kalau di dalam 2 dimensi itu disebut dengan seolah-olah 3 dimensi. Kemudian di situ ada lasso tool. Lasso tool untuk menyeleksi gambar dan menyeleksi gambar objek yang akan diedit. Ya, jadi diseleksi dulu nih gambar yang akan diedit. Gitu. Kemudian di sini ada pen tool. Ya, ini kalau teman-teman Bali menyebutnya pen tool lah, biar lebih asik ya. Oke. Menggambar garis dengan bantuan titik-titik. Nanti kita akan coba untuk di bagian pen tool. Kemudian ada text tool ya, tentunya untuk membuat teks, line untuk membuat garis, kemudian rectangle untuk membuat kotak, bisa persegi panjang, bisa persegi. Kemudian ada pensil untuk menggambar, kemudian ada brush tool seperti kuas cat, kemudian di situ ada deco, bisa digunakan untuk ya berbagai warna nantinya. Kemudian di situ ada bones, digunakan untuk pembuatan animasi berbasis bones kayak tulang-tulang gitu ya nanti. Jadi badan kita bisa bergerak karena ada tulangnya. Ya, seperti itulah kira-kira. Kemudian ada pen bucket di sini, di pen bucket tool atau di sini gambar cat, kaleng cat ini digunakan untuk mewarnai yang disebut dengan fill. Nanti ada fill and stroke ya. Nah, di sini ada akhirnya dapat dua pilihan, yaitu pen bucket dan ink bottle ya. Nanti fungsinya apa? Untuk ink bottle itu, ini pen bucket digunakan untuk mewarnai fill atau bidang atau sisi, sedangkan ink bottle digunakan untuk mewarnai stroke atau garis tepi. Kemudian di sini eyedrop tool, kemudian di sini ada eraser untuk menghapus, ada hand untuk menggeser, dan zoom tool untuk melakukan zoom in, zoom out. Ya, kurang lebih demikian untuk toolbarnya ya. Di sini juga ada pilihan color. Nah, di sini kalau kita klik ada color, ada swatch. Di sini nanti akan kita gunakan adalah untuk mewarnai, ada linear gradient, bitmap. Kemudian di sini ada palette, color palette, jadi bisa menggunakan tipe palette dan tipe solid. Di sini ada transform, jadi ada rata kanan, rata kiri, rata kanan bawah tengah, rata. Kemudian di sini ada information, jadi informasi ini menghadirkan misalnya objek ada di XY berapa, sumbu XY nya berapa, red, green, blue nya warnanya ya. Jadi teman-teman juga bisa memperhatikan itu. Kemudian untuk transformation di sini ada skill rotasi, digunakan untuk memutar objek. Oke, tentunya teman-teman untuk pengertian ruang kerja flash ini tentunya benar-benar harus diperhatikan ya, karena nama-namanya nanti bisa diulang lagi untuk menonton videonya. Jadi untuk dapat melakukan kita proses menggambar menggunakan Adobe Flash ini, kita memang harus banyak
membaca, kemudian membaca buku artikel tentang Flash, kemudian ada download tutorial-tutorial lain. Oke, next kita akan coba untuk sebelum kita bekerja, jangan lupa ngopi dulu. Mantap sekali. Oke, kita akan langsung mencoba membuat beberapa gambar sederhana dari Adobe Flash. Oke, yang pertama kita setting dulu untuk men-setting stage atau membuat settingan pada stage. Teman-teman bisa dicek dulu untuk frame rate per second ya. Kita biasanya kalau sekarang sudah mengacu ke 30 frame per second. Ya. Kita ganti dengan 30 dengan cara klik saja, kemudian kita ganti dengan 30 frame per second. Oke. Kemudian kalau di standarnya adalah 550 kali 400. Kita ganti menjadi resolusi HD ya. HD ya 1280 kali 720. Jadi ini biar berbanding 16:9. Kemudian background stage. Nah, kita boleh pakai warna apa saja, yang penting jangan abu-abu, nanti dengan framenya tidak tidak kelihatan nanti kalau frame-nya ini di sini. Kemudian untuk menggeser tentunya kanan kiri bisa, atas bawah bisa. Nah, di sini kita menggunakan tombol zoom yaitu fit in window. Jadi dia biar langsung menyesuaikan sesuai dengan window yang ada. Oke. Untuk di sini juga kita bisa geser-geser ya. Sementara kita naikkan dulu karena layarnya baru satu. Nanti kita akan membuat berdasarkan layer-layer tertentu. Oke. Ini berarti 86%. Oke, kurang lebih untuk menyeting seperti itu. Jadi sekali lagi setting FPS-nya menjadi 30 fps, kemudian ada 1280 kali 720. Ya. Oke. Di sini settingnya pixel ya. Oke. Apakah di bodoh? Kalau memang ini pada saat kita mau membuat animasi ini akan menjadikan sebuah default, jadi biar tidak kembali lagi ke 550 400, jadi kita klik make default. Oke. Nah, jadinya default ya. Jadi nanti pada saat seandainya ini saya close, saya no saja, dan saya buat script, ini sudah action script lagi, sini sudah 1280 720, tidak kembali ke 550 ke 400. Oke, jadi itu fungsi dari make default. Jadi biar kita tidak mengubah setiap kali kita buat harus mengubah settingan, enggak. Jadi settingannya kita simpan sebagai default. Oke, next kemudian kita akan mencoba untuk membuat sebuah garis. Jadi membuat garis ini macam-macam ya untuk di Flash. Jadi menggunakan line tool di sini di sebelah kiri. Ya. Oke, kita berikan nama layernya adalah layer line atau layer garis. Ya. Kemudian kita buat sebuah garis. Nah, di sini untuk membuat garis kita bisa di sini kita klik dulu untuk line toolnya, maka di bagian kanan akan ada properties. Di sini ada ukurannya 1, kemudian ada warna hitam, kemudian solid. Kita garis dulu. Kita coba. Oke, saya ulang. Caranya adalah klik sebelah kiri, tahan, kemudian kita drag. Nah, kalau ini drag yang ke kanan kita geser-geser, maka ini menjadi garis yang ke samping. Nah, ini untuk biar lurus bagaimana, misalnya kayak ketika kita membuat garis panjang yang kita tidak tahu lurus apa enggak, kita tinggal menekan tombol shift. Oke, sampai di sini tekan tombol shift, maka dia otomatis akan lurus dan kita lepas. Maka kita sudah berhasil membuat garis lurus. Ya. Garis lurus, kemudian kita mengecek ketebalan garis, kita akan buat lagi garis, misalnya ketebalannya adalah 3,0. Kita garis 3,0, yaitu bedanya seperti apa, kita tekan shift juga. Ini beda dari masing-masing garis. So garis ini sangat penting tentunya, nanti misalnya kita garis lagi yaitu 5. Iya. Nah, jadi ketebalan garis ini masing-masing berbeda-beda. Oke. Kemudian garis tadi sudah seperti ini juga. Saya ulang. Oke. Nih saya untuk garis apa namanya? Saya ulang saja untuk garis vertikal. Nah,
misalnya ini tadi yang 5, ketebalan 5, kemudian ketebalan 3, kemudian ketebalan 1. Iya. Oke, kurang lebih demikian untuk cara membuat garis menggunakan line tool. Nah, garis ini tentunya nanti akan menjadi basic atau dasar untuk membuat objek-objek lain selain garis. Oke, kemudian yang objek berikutnya adalah pencil tool. Jadi pensil kalau yang kita urutkan di sini, pencil tool digunakan untuk menggambar apa saja ya. Itu menggunakan iya. Jadi menggunakan objek bebas. Saya ambil misal seperti ini. Ini bebas menggunakan pen tool. Jadi kita bisa menggambar apa saja sesuai dengan keinginan. Nah, ini cara, berarti ini nanti kita tinggal melemeskan saja untuk proses apa namanya, pembuatan dari ini juga ada untuk kalau tadi saya ulang dulu, saya undo ya. Di sini misalnya saya gambar garis seperti ini, di sini juga ada dash, garis yang putus-putus tapi menggunakan pensil. Bisa jadi ini menggunakan dot atau titik. Ini pencil tool fungsinya, jadi nanti bisa teman-teman kalau yang lebih modern biasanya bisa menggunakan apa namanya, Wacom ya, biar langsung lebih halus dan lebih smooth. Kalau pakai pencil tool bukan tidak bisa sih, tapi apa namanya, dari tangannya, kelincahan tangannya. Oke, ini untuk pensil. Kemudian untuk oval atau kita membuat dulu rectangle ya, rectangle yaitu kotak. Di sini ada rectangle. Oh iya, saya ulang. Misal saya ulang dulu, kita buat layer. Di sini ada layer pensil tuh. Pensil. Kita pensil. Kita menggunakan objek pensil untuk menggambar. Iya, yang tadi dot, kemudian. Jadi fungsi layer adalah nanti untuk membuat. Oke, kita buat layer baru. Kita akan membuat kotak ya, kotak. Oke, kita membuat kotak yaitu di sini ya, diklik saja. Nah, untuk membuat kotak ini, kalau kotaknya standar kita langsung kotak aja, tarik dan klik and drag and drop, lepas, maka kita akan menjadi kotak. Oke, saya ulang. Saya pilih dulu untuk kotak. Nah, di sini garisnya saya menggunakan solid atau hairline dulu, hairline. Ada ukurannya, hairline juga ada ukurannya. Dan di sini kita klik kotak. Iya, klik and drag. Jika kita ingin ujungnya itu melengkung, nah maka di sini kita akan ada rectangle option, kita ketik misal 25. Maka dia ada lengkungannya di bagian pojok. Ya, ini 25. Kalau ini misal 10, berarti lengkungannya lebih kecil. Nah, seperti ini. Ini untuk menggambar rectangle apa namanya? Rectangle ya, rectangle tool atau menggambar kotak. Oke, kemudian kita bisa menggambar lagi yaitu di bagian di sini diklik aja, ditahan. Klik tahan, maka di sini ada oval tool. Nah, dengan tombol O. Berarti kalau saya misalnya ketikkan tombol O, nah di situ otomatis langsung menuju ke oval tool. Kalau tadi R, nah misalnya kita ketikkan R di keyboard ya, R, nah otomatis dia ke rectangle. Kita O, dia ke oval. Oke, untuk oval sendiri caranya sama, yaitu klik kita buat dulu layer oval. Kita buat dulu layer oval. Kemudian kita drag and drop, sama, yaitu drag and dropnya saya taruh di bagian, misal saya taruh di sini ya. Oke, ini untuk membuat lingkaran ya, seperti itu. Untuk membuat oval, apakah oval harus bulat? Tidak, seperti ini pun juga bisa. Nah, terutama berhubungan nanti dengan straight and squash ya. Itu untuk membuat oval
Kemudian langkah berikutnya adalah untuk membuat poligon. Nah, poligon. Poligon ini ada 2. Ya, oke. Kita klik pada oval, tahan sampai dengan ada poly start tool. Poly start tool yang pertama adalah kita menentukan dari segi berapa dia optionnya. Kita klik option, kemudian kita pilih misalnya untuk yang pertama kita buat poligon segi 5. Ya. Kita klik saja, klik drag, kemudian tahan, ini adalah poligon untuk segi 5. Kemudian kita klik option lagi, kita buat layer lagi yaitu polygon. Kita ketikkan polygon untuk nama layer. Jadi untuk menamai layer tinggal double klik pada layernya, maka di situ bisa dinamai. Nanti artinya apa? Semakin banyak file atau semakin banyak layer yang kita buat, maka biar tidak bingung teman-teman harus berpatokan pada layer. Jadi jangan sampai tertuliskan layer 1, layer 2, layer 3, layer 17 gitu, nanti pada saat kita mau milih layer yang mana kita bingung. Jadi kita kasih nama dulu untuk mendingan kita kasih nama layernya masing-masing. Oke, kita akan membuat poligon. Ya, poligon. Sekali lagi klik, kemudian poligonnya klik option, kita buat poligon segi 5. Oke, logo-logo pemerintahan biasanya segi 5. Kemudian ada lagi kita pilih star. Nah, kita pilih star. Bedanya apa? Bedanya seperti ini. Nah, kalau star seperti ini ya. Kemudian untuk menggeser, nah ini misalnya ini letaknya kurang bagus nih. Nah, saya geser di selection tool. Di sini ada double klik. Kita geser. 2 kali klik ya. Ini nanti perbedaannya kalau sekali klik dan kalau sekali klik nanti yang geser adalah fill-nya saja, stroke-nya ketinggalan. Nah, itu nanti berhubungan. Tapi kalau kita double klik 2 kali, maka otomatis bisa digeser semuanya. Ini untuk polygon star. Kemudian saya coba untuk segi polygon star lagi, untuk polygon segi misal segi 8 gitu ya. Segi 8 gitu. Tergantung sih dari teman-teman. Oh iya, ini yang star segi 8. Ini star segi 8, jadi 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Kurang bagus ya. Kita coba untuk yang segi 9. Di polystar segi 9. Oke, 9 arah mata angin. Oke, kita klik and drag and drop. Oke, utara selatan. Nah, seperti ini untuk polygon star 8. Kemudian setelah itu kita akan nyoba lagi polygon. Kalau tadi star, sekarang ganti polygon kembali ke polygon 9. Iya, kurang manis ya, kita ganti polygon 8 ya. Segi 8 atau 6 square. Nah, kita coba segi. Nah, seperti ini kayak lebih worth it. Double klik gitu ya. Oke, kita sudah berhasil membuat untuk objek dari apa tadi? Sampai dengan poligon ya, sampai dengan poligon. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau misal kalau ininya diputar gimana? Nah, kita menggunakan free transform tool yang seperti ini, double klik saja. Di sini kita ada free transform ya. Ada rotate, ada scale. Nah, biar kita tidak, kalau ini kan nah seperti ini ya, kita ada rotasi ya, berporos pada satu sumbu. Kemudian ada skew. Nah, oke. Kalau yang ini di objek diputar kan nggak begitu kelihatan ya. Misalnya segi 5 kita putar. Klik di sini ada free transform tool, kemudian di sini untuk memuana. Ini adalah pivotnya. Nah, lihat kita putar. Oke. Yang ujungnya sekarang di bawah. Iya. Kita putar 180 derajat. Oke. Kemudian untuk merubah ukuran kita bisa menggunakan bagian pojok. Untuk merubah ukuran. Ya, untuk skew, untuk kemiringan di sini ada kemiringan. Nah, biasanya kemiringan di sini digunakan untuk membuat bayangan misal. Contoh seperti ini, saya double klik saja, saya pindah dan
ini akan kita akan membuat bayangan ini. Kita klik kanan, ya kita klik kanan atau Ctrl C, kemudian kita Ctrl V atau paste in place, kemudian kita klik di sini, kita turun. Ingat poligon ini sudah saya copy, saya turunkan, iya. Kemudian saya geser seperti ini, iya. Bisa digunakan untuk membuat bayangan, biar tidak terbayang-bayang, asik. Nah seperti ini, biasanya agak dijauhkan dikit. Ini jadinya adalah seolah-olah bayangan poligon bayangannya biasanya lebih gelap. Nah kemudian setelah beberapa objek ini bisa kita buat, maka kita kemudian akan menggeser materi kita berikutnya, yaitu ke arah warna, ya, ke arah warna. Bagaimana sih mewarnai untuk di Adobe Flash dalam 2 dimensi ini? Kali lagi untuk mewarnai kita menggunakan tombol yang disebut dengan Paint Bucket untuk K, tombol shortcutnya, kemudian untuk Ink Bottle tombol S. Jadi kita kenalan dulu. Oke, sebelumnya kita simpan dulu untuk filenya. File, kita klik save, iya. Kemudian misal kita di dokumen kita buatkan objek tutorial Adobe Flash, ya. Kita double klik saja, double klik, kemudian keliru, sudah kita simpan, iya, kita simpan dengan nama Untitled 2. Jadi kita ulang, kita kasih nama gambar objek sederhana, kita kasih nama file 1 underscore gambar objek praktikum, ya, praktikum. Ini kompetensi, kalau di SMK kompetensinya 3.2 ya. Jadi ini praktikum. Oke lah, kita kasih angka namanya saja 1 gambar objek sederhana. Oke, klik save. Ya. Untuk filenya sendiri nanti kita coba untuk akhir, tipikalnya adalah theme dokumen tutorial Adobe Flash. Tipenya saya delete dulu untuk yang Untitled. Tipenya adalah Flash dokumen, ya, Flash dokumen. Belum berupa JPEG, belum berupa gambar, belum berupa video, belum, ya. Oke, ini untuk menyusun beberapa objek dasar, yaitu ada, kita coba kalau ini di matanya ditutup semua seperti ini. Ya, ini adalah garis, kemudian ini adalah pensil, kemudian ini adalah kotak, kemudian ini adalah oval, kemudian ini adalah poligon. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan mewarnai. Yang pertama ada yang disebut dengan fill and stroke. Jadi kita mesti memahami nih fill and stroke, ya. Jadi kalau kita menggambar nih, contoh oval satunya saya delete. Ini di sini ada yang disebut dengan fill. Kalau kita klik 1 kali, maka ini kita geser. Nah, ini yang disebut dengan fill. Ini fillnya. Kemudian ini garis tepi ini adalah stroke-nya. Ini di dalamnya udah kosong karena udah tak geser. Ya. Hati-hati di dalam menggambar flash. Ini kalau kita seperti ini, nanti stroke-nya kepotong. Nah, stroke-nya terpotong. Jadi kita harus hati-hati di dalam proses menggunakan fill and stroke. Oke, kita kasih warna dulu untuk fill karena paling gampang ya bidang. Kita klik, kemudian kita kasih warna apa. Nah, atau juga dengan menekan tombol pada Paint Bucket. Klik Paint Bucket, kemudian pilih warna. Mungkin saya misal kasih warna orange. Nah, di sini sudah jadi orange. Atau langkah cara yang kedua adalah kita klik warnanya dulu, kita pilih dulu. Misal saya ganti dengan pink cerah. Kemudian kita klik di sini, ya. Kita klik, kemudian kita klik. Iya. Seperti ini. Ya, ini untuk mewarnai sebuah fill. Kalau stroke gimana? Kalau stroke di sini ini fill, ya. Ini stroke-nya di atas. Jadi stroke-nya kita ganti, misal warnanya adalah pink Tosca misal. Iya, warnanya Tosca. Jadi kita ganti yang ini, menunya adalah menu Ink Bottle. Jadi Ink Bottle-nya klik. Jadi kalau Ink Bottle ini ditaruh tengah-tengah nggak bisa. Mau ditaruh di manapun nggak bisa kalau tidak ada garis tepi. Kalau tidak ada stroke.
misalnya di sini saya stroke-nya saya ganti, ini saya ganti lagi stroke-nya, misalnya stroke merah diganti dengan stroke merah gitu. Bahwa objek ini yang tersentuh ini adalah stroke-nya atau garis tepi. Jadi teman-teman bisa dicek ini garis tepi. Oh, seperti itu ya. Iya. Kemudian untuk fill bisa kita ganti, ada biru, misal fill-nya sama tapi kita ganti dari ink button menjadi paint bracket. Klik ya, berubah. Oke, kita ganti output. Kuning cerah, kuning cerah. Kemudian kita ganti lagi hijau. Kalau hijau muda, klik, klik. Misalnya ungu. Nah, seperti ini adalah untuk, berarti kalau di sini bisa nggak bisa fill. Kalau ini adalah stroke ya berarti kita geser ke stroke. Ini botol. Jadi garisnya ini otomatis akan menjadi garis dan yang sudah berwarna. Oke, jangan lupa disimpan. Iya. Oke, tak terasa kurang lebih sekitar 30 menit kita berbincang-bincang dengan berlatih untuk menggambar untuk apa namanya, Adobe Flash. Next. Oke, demikian tadi videonya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama. Kebetulan saya juga sedang belajar di Adobe Flash 2 dimensi, jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Saya belajar dan membuat konten, teman-teman bisa mengikutinya dan kita bisa sharing. Nanti kalau teman-teman pengen bisa berdiskusi, jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan ditambah dengan komentar yang positif tentunya dari teman-teman. Kita sama-sama belajar bangun objek animasi 2 dimensi. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya Doni. Terima kasih, see you and dak dak.